Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PPT sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Baik, materi baru yang harus kita pelajari hari ini, kita belajar tentang laser. Ya, jadi ada IR, ada UV, ada laser. Laser atau light amplification by stimulated emission of radiation. Jadi kepanjangannya itu ya. Ya. Oke, laser itu merupakan terapi cahaya ya, terapi cahaya, tetapi cahaya ini yang mempunyai kekuatan sinar yang sangat besar. Suara saya bisa didengar ataukah putus-putus? Bisa, Ibu. Mbak Restu mohon di-mute dulu ya. Nah, oke. Oke, baik. Laser itu merupakan terapi dengan menggunakan sinar yang mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, ya kan? Di mana kekuatan sinar itu dilipat gandakan, ya. Nah, dengan menggunakan gelombang yang berbeda. Nah, asal dari sinar laser itu merupakan emisi dari beberapa elektron ya, beberapa elektron yaitu berasal dari helium, neon dan karbon dioksida. Ya. Nah, itu emisi dari elektron tersebutlah yang diberikan kekuatan listrik, kemudian dia akan memancarkan sinar, namanya sinar laser. Oke. Tujuan dari emisi sinar laser itu ya, tujuannya bisa digunakan untuk salah satu tujuan terapi, yaitu digunakan di bidang fisioterapi. Sinar yang diberikan kalau laser itu berwarna merah seperti sinar merah, tetapi ya karena dia mempunyai spektrum yang tinggi yaitu 633 nanometer dan dayanya 100 neutron watt, sehingga penetrasi dari laser itu lebih dalam daripada sinar inframerah. Sama-sama menghasilkan sinar merah ya, tetapi memberikan efek yang berbeda. Oke, fisika dasar dari Max Planck tahun 57 sampai dengan 47, dia memperkenalkan ya bahwa energi pemancaran gelombang elektromagnetik tidak selalu kontinu, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa lapisan kuantum. Ya, Anda masih ingat bahwa
ada beberapa lapisan kuantum elektron atau magnet, ya, di mana elektron itu dapat berpindah tempat dari lapisan satu ke lapisan lebih lebih tinggi, ya, jika dia mempunyai kekuatan untuk berpindah tempat, ya. Nah, elektron-elektron tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik, tetapi kekuatan dari gelombang elektromagnetik itu sendiri dia tidak kontinu, ya, artinya tidak stabil. Nah, pada saat dia tidak stabil, kekuatannya lemah, maka dia akan berada pada gelombang yang lebih lemah, artinya pada kuantum yang lebih rendah. Tetapi kalau pas dalam keadaan stabil, ya, maka elektron tersebut mempunyai kekuatan yang tinggi dan dapat berpindah tempat ke kuantum yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, Einstein dia membuktikan dari pendapatnya Max Planck, ya, mengatakan bahwa pancaran sinar adalah merupakan loncatan partikel-partikel kecil yang disebut foton atau foton. Ya, dari kuantum mekanika dinyatakan bahwa atom dapat melepaskan suatu elektron dari ikatannya dengan bantuan adanya energi, ya, sehingga elektron itu dapat membebaskan diri dari ikatan foton, ya, dan dia akan berpindah tempat ke kuantum yang lebih tinggi. Artinya, jika ada energi, sekali lagi, maka elektron itu dapat berpindah tempat ke kuantum yang lebih tinggi. Ini dasar dari pembentukan laser. Ya. Jadi laser itu dia memanfaatkan dari helium, ya, neon dan karbon dioksida. Ya. Nah, ikatan helium, neon dan karbon dioksida itulah yang dipancari gelombang elektromagnetik, sehingga dia punya kekuatan energi tinggi, ya. Nah, dengan adanya energi yang tinggi, maka bisa memancarkan sinar laser yang lebih kuat, ya. Nah, atom sendiri, kita bicara atom, bahwa laser memang teorinya berasal dari teori atom. Beda sama UV, beda sama sinar inframerah. Kalau UV dan sinar inframerah kan sudah jelas, ya, itu dipancarkan dari sinar matahari. Tetapi kalau laser itu merupakan prinsip dasarnya adalah teori dari atom, gitu ya. Nah, atom mempunyai energi, dan apabila energinya habis maka atom akan tetap diam. Itu sudah hukum fisikanya, ya. Pada energi yang minimal maka atom dapat berubah sesuai dengan ketentuan tergantung pada tiap atom atau susunan atom, ya. Jadi atom itu dapat berubah-ubah, maka dikatakan bahwa kekuatan atom itu tidak stabil, tidak selalu kontinu, tidak selalu sama, ya. Atom itu labil, dia bisa menjadi mempunyai kekuatan yang rendah dan bisa mempunyai kekuatan yang tinggi. Nah, ini ya. Ada kuantum K, L, M maupun N. Ya. Jika ada energi, ya, ini adalah atom M. Ya. Jika ada energi, maka nggak bisa digerakkan lagi. Oke, ini ya. Nomor 1, jika atom diberikan energi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan terjadi pada atom itu sendiri. Atom itu kan dia berada di kuantum K, L, M, N. Jika dia mendapatkan energi, maka atom itu dapat berubah menjadi 3 hal. Kemungkinannya ada 3. Ya. Yang pertama adalah elektron akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau diabsorpsi. Ya. Yang kedua, elektron yang telah berpindah ke kulit yang lebih tinggi
akan kembali lagi ke tempat yang semula dan melepaskan energi yang disebut foton. Nomor 2. Oh my god. Nah ini jika elektron ini mendapatkan energi tingkat yang lebih tinggi dan tidak bisa kembali ke tempat semula, maka energi elektron ini akan diabsorpsi. Tetapi jika dia berpindah ke kuantum yang lebih tinggi, kemudian kembali lagi ke kuantum yang semula, ya kan? Maka elektronnya kita sebut sebagai foton. Ya, foton. Nah, peristiwanya namanya spontan emisi. Yang ketiga, ya, foton yang timbul dapat diperkuat dengan timbulnya foton lain, sehingga nilai kuantum energinya lebih besar. Yang ketiga ini, dia kembali lagi ke kuantum semula dan mempunyai energi yang lebih besar, ya kan? Ingat, diperkuat dengan timbulnya foton lain. Dia bergabung dengan foton-foton yang lain, maka inilah yang akan kita gunakan dalam proses laser. Karena di sini akan terjadi stimulasi emisi. Yang prinsip laser itu ada di peristiwa yang ketiga. Ya, semakin banyaknya foton yang terbentuk, maka gelombang itu yang digunakan dalam pancaran laser. Nanti ya, jadi awal mulanya dan teori pembentukan laser itu sendiri itu dari energi atom itu sendiri. Oke. Oke, ini ada beberapa energi yang mungkin bisa terjadi pada atom. Ya. Jika dia bertambah, dia pindah ke kuantum yang lebih tinggi, kemudian dia tidak bisa kembali lagi ke kuantum yang semula, maka akan dilakukan absorpsi. Kan? Jika dia bisa kembali lagi ke kuantum yang semula, maka disebut sebagai foton dan melakukan itu namanya peristiwa namanya spontan emisi. Ya. Nah, kemudian dia kembali lagi ke kuantum yang semula dan dia berikatan atau bergabung dengan foton yang lain, maka akan terjadi namanya stimulasi emisi. Ya. Sifat laser itu seperti apa? Nah, laser itu mempunyai sifat, ada beberapa sifat, yaitu 4. Koheren. Koheren itu adalah di mana gelombang yang dipancarkan oleh sinar laser gelombangnya itu sejajar dan kontinu dengan mempunyai amplitudo yang sama. Jadi, ya, maka sifat dari laser itu besar gelombangnya. Tadi dikatakan tidak stabil, Bu. Nah, yang tidak stabil adalah posisi elektronnya. Elektron itu mempunyai posisi tidak stabil. Artinya elektron itu bisa berpindah tempat ke kuantum yang lebih tinggi atau kuantum yang lebih rendah. Ya, bukan sifat dari lasernya. Kalau laser sifatnya adalah kalau dia laser, artinya sudah terjadi stimulasi emisi, ya, sudah terjadi stimulasi emisi, maka sifat dari laser itu adalah kontinu dan sejajar serta mempunyai amplitudo yang sama. Gitu ya. Yang kedua, monokromatis. Di mana panjang gelombang laser selalu tunggal. Ya. Nah, monokromatis itu artinya tunggal. Dia tidak punya gelombang yang ganda.
Ya, sifat ini memberikan stimulus terhadap respon biologis dari suatu sel apabila mendapatkan respon dari laser. Ya, kemudian laser itu mempunyai frekuensi yang tinggi. Nah, bila dibandingkan dengan sinar-sinar yang lain, maka laser sesuai dengan proses pembuatannya mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, sehingga apabila digunakan dalam suatu jaringan akan merusak jaringan. Loh, kalau sifatnya dia merusak jaringan, kenapa laser digunakan untuk terapi, Bu? Nah, itu ya pertanyaannya. Kita nggak bisa untuk memperbaiki jaringan. Mungkin Anda ada yang bertanya seperti itu. Jadi yang digunakan dalam laser, kondisi apa yang digunakan atau menggunakan terapi laser itu kita bukan semua kondisi. Artinya biasanya kondisi yang sudah kronis dan sudah terjadi kerusakan jaringan yang sangat parah, dikatakan parah. Sehingga dengan adanya merusak jaringan tersebut diharapkan, kan jaringannya sudah rusak nih, kemudian kita berikan laser, lebih rusak lagi, tetapi justru kekuatan dari laser itu memberikan energi yang positif atau energi besar untuk sel itu bisa regenerasi. Ya. Jadi memang sifatnya merusak, tetapi energi lasernya itu digunakan oleh sel untuk bisa recovery. Sehingga terbentuklah jaringan-jaringan yang baru, yang tadinya rusak, ya kan? Yang sudah rusak, dia rusak, kemudian dia justru akan terjadi growing factor, artinya ada faktor-faktor pertumbuhan pada jaringan yang baru karena adanya kekuatan dari sinar laser. Ya. Kemudian yang keempat adalah polarisasi. Nah, karena gelombang laser itu adalah satu arah, maka dia mempunyai intensitas yang sangat tinggi dan kontinu. Gitu ya. Sehingga sebagai tujuan terapi laser itu ada 3 hal yang perlu diketahui. Laser itu untuk apa aja tujuannya? Yang pertama, laser itu digunakan untuk koagulasi jaringan. Jadi membekukan jaringan, koagulasi. Ya. Yang kedua adalah bisa digunakan untuk memotong jaringan. Yang ketiga, digunakan untuk biostimulasi. Nah, ini yang digunakan oleh fisioterapi. Ini yang nomor 3, yang biostimulasi. Ya, yang kedua ini digunakan untuk medis. Ya. Koagulasi jaringan misalnya adalah, jadi sekarang ini teknologi sudah sangat bagus. Misalnya operasi. Kemudian untuk menghentikan pendarahan yang banyak, maka menggunakan laser untuk menghentikan pendarahan itu. Jadi saya pernah berada di ruang operasi waktu itu dengan dokter-dokter estetik. Waktu itu praktek karena memang saya spesialis estetik juga ya, spesialis di kecantikan kulit. Waktu itu melakukan operasi untuk blefaroplasti. Blefaroplasti adalah mengangkat jaringan lemak di bawah mata. Biasanya kan orang-orang sudah sepuh, lansia ya, 50 tahun ke atas itu ada kantong mata. Nah, kantong mata ini isinya adalah lemak. Nah, itu nggak bisa ditreatment dengan apapun. Tidak bisa diberikan krim maupun serum sehingga lemaknya itu luntur gitu, nggak bisa. Bisa kita lakukan hanya dilakukan operasi, yaitu blefaroplasti namanya. Jadi kita buka bawah mata ini ya, kantong matanya kita buka, kemudian diambil lemaknya,
lemaknya diambil kemudian dijahit. Nah, itu kan pendarahan. Ya, pendarahan karena itu kita menyobeknya adalah di jaringan yang sangat superficial, bukan di jaringan dalam, sehingga pendarahan itu pasti. Nah, untuk menghentikan pendarahan-pendarahan tersebut, kita menggunakan laser untuk koagulasi jaringan. Jadi jaringannya dibekukan atau dimatikan ya, kemudian tidak lagi muncul pendarahan. Oke. Yang kedua untuk pemotongan jaringan. Nah, misalnya adalah sunat kitang. Nah, sunat pakai laser. Nah, ini prinsipnya juga sama. Ya, sunat pakai laser. Ya, jadi untuk memotong jaringan dan tidak menimbulkan nyeri yang hebat. Karena pemotongan menggunakan laser dia lebih cepat, ya, lebih cepat. Kemudian resiko nyeri yang hebat juga tidak. Karena kalau konvensional menggunakan gunting atau menggunakan pisau medis itu lama kan prosesnya. Sehingga membutuhkan anestesi yang banyak, satu, kemudian recovery si pasien juga akan cukup lama. Tapi kalau menggunakan laser ya cukup hanya beberapa menit ya, tidak nyampe 1 jam 2 jam karena sangat cepat sekali prosesnya. Jadi dipotong pakai laser, dianestesi dulu kemudian dipotong secepatnya. Ya. Kalau yang fisioterapi yang nomor 3 untuk biostimulasi. Kemudian klasifikasi laser dari segi keamanannya menurut FDA, Food and Drug Administration, ya, mengklasifikasikan laser menjadi beberapa kelas, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 4. Yang paling berbahaya adalah tentunya bahaya adalah yang nomor 3 dan 4. Ya. Kelas 1 adalah laser yang tidak merusak jaringan. Yang kedua adalah merusak setelah 1000 detik kontak. Ya, yang nomor 3 merusak mata pada radiasi langsung, dan keempat adalah merusak mata dan kulit baik pada radiasi langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang berbahaya sekali nomor 4. Kontak langsung maupun tidak langsung tetap aja dia bahaya. Maka tidak semuanya laser bisa digunakan. Gitu ya. Nah, klasifikasi laser berdasarkan kekuatannya atau powernya dibagi menjadi 2, yaitu hot laser and cold laser. Ya, laser dengan kekuatan tinggi. Kalau yang hot, namanya hot itu ya berarti kan kekuatannya tinggi. Satuannya adalah watt dan efeknya pasti panas. Sehingga yang hot laser ini sering dikatakan sebagai ablative laser. Ya, ablative. Kemudian yang cold laser karena dia efeknya non thermal atau tidak panas sama sekali, sehingga sering juga disebut sebagai non ablative laser, ya, tidak memberikan efek panas, ya, kekuatannya rendah, kemudian satuannya hanya miliwatt. Sampai jam berapa Mbak Restu? Jam 1 ya? Iya Bu. Oke, karena waktunya sudah jam 1. Kita kali ini puasa ya, kejar-kejaran kalau puasa. Oke, baik. Kita praktekkan saja ini untuk prolog ya. Kita praktek langsung lantai 4 jam 1.15 ya. Oke, silakan. Jam 1.15 kita ketemu di lantai 4. Insyaallah ya. Oke. Nanti saya kirim PPT-nya ya. Baik, sekian untuk teori prolognya dulu, kita perdalam nanti di minggu depan ya untuk efek-efeknya stimulasi laser seperti apa. Begitu ya. Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.